Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Kita masih berbicara soal pelurusan sejarah peradaban Nusantara. Kita akan berbicara soal adanya video viral di media sosial Gus Yusuf. Gus Yusuf dari Jawa Tengah. Beliau seorang tokoh yang sangat terkenal ya. Ketika beliau berceramah, kemudian ada teriakan atau kata-kata dari penonton agar segera mengakhiri ceramahnya gara-gara kehadiran seorang Habib. Kemudian Gus Yusuf itu sedikit terpancing emosi untuk apa? Untuk mengkanter ya, mengkanter bahwa beliau itu juga berhak atau melihat untuk menyampaikan ceramahnya di tempat itu. Setelah bergabung dengan Ustadz Asyifa, beliau ini dari Jawa Tengah, saya ingin tanya langsung cross check, bagaimana sih karakter santri di Jawa Tengah ketika berhadapan dengan kiai? Nah, nanti ketika berhadapan dengan Habib ya. Sekarang bagaimana karakter santri Jawa Tengah ketika berhadapan dengan kiai? Baik, terima kasih. Jadi untuk karakter santri-santri yang ada di Jawa Tengah khususnya ya, itu memang ada skala-skala perbedaan sedikit ya dengan Jawa Timur gitu. Kalau Jawa Timur kita tahu penghormatan kepada seorang putra kiai atau Habib itu sangat dijunjung tinggi ya. Tapi kalau Jawa Tengah itu ada tempat-tempat khusus. Memang ada sebagian pesantren yang sangat menghormati dengan penghormatan yang luar biasa, meskipun Habib itu belum alim dalam tanda kutip dan sebagainya. Menghormati nasabnya. Menghormati nasabnya di antaranya. Bukan nasibnya, ya, bukan ilmunya ya. Ada sebagian pesantren di Jawa Tengah. Dan termasuk di API Tegalrejo itu sendiri, penghormatan kepada orang alim sangat luar biasa. Tetapi berbeda dengan kondisi di pesantren pesisir seperti di Pati, di Kajen, di Pati itu egaliter pendidikan yang sangat egaliter ya. Jadi Kiai Sahal menekankan semua itu sama, yang membedakan itu kualitas keilmuan dan akhlak. Mau Habib, mau Gus, mau Lora sama aja ya. Sama saja. Yang diukur oleh prestasi dan keilmuannya. Oke, bagaimana dengan ketokohan Gus Yusuf khususnya di Jawa Tengah seperti apa, Ustadz? Jadi Gus Yusuf ini termasuk salah satu Gus muda, putranya Kiai Hudori. Kiai Hudori seorang waliullah pendiri pesantren API Tegalrejo. API itu singkatan Asrama Pesantren Islam atau Asrama Pendidikan Islam kalau nggak salah itu, di Tegalrejo, di Magelang. Kalau diruntut ke atas itu sampai ke Mbah Dalhar. Mbah Dalhar makamnya ada di Watu Congol. Itu salah seorang waliullah besar, seorang sufi besar, guru daripada Gus Mi, kayak Hamim Jazuli Pelosok, itu Mbah Dalhar Watu Congol. Jadi ini bukan seorang yang biasa-biasa saja Gus Yusuf ini. Secara nasabnya ya luar biasa, ilmunya, akhlaknya luar biasa. Tapi kok digituin oleh Muhyiddin itu gimana, Ustaz? Artinya kan masyarakat Jawa Tengah sudah mulai ada perubahan. Yang awalnya itu menghormati ilmu, menghormati prestasinya, betul, atau kealimannya, tapi kok tiba-tiba menjadi kacau seperti apa, Ustaz? Apakah karena pengaruh Habib yang sangat signifikan mendoktrin masyarakat, gimana, Ustaz? Jadi orang-orang di Jawa Tengah ini kan karakternya kalem, santun. Ketika ada orang alim itu sangat menghormati, menjunjung tinggi gitu. Berhubung banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip entah itu benar enggaknya dia seorang keturunan Nabi atau enggak, sehingga masuk bahasa kecipratan lah, kecipratan dihormati dan lain sebagainya. Dan pengaruh itu, pengaruh doktrinasi tentang penghormatan kepada seorang Habib itu sangat signifikan. Sampai menafikan yang lain, maksud saya gitu. Biasanya jangan sampai menafikan ulama-ulama, kiai-kiai kampung yang standby, on time di situ. Kan gini, Ustaz, kita itu kan boleh-boleh saja memiliki dai favorit, misalnya saya fan-nya Rhoma Irama ya kan, Tapi kan dengan ngefan kepada Haji Rhoma Irama bukan berarti kemudian menghina
artis-artis yang lain kan begitu kan. Ya. Dengan senang kepada Habib bukan berarti menafikan kiai-kiai yang ada. Karena kalau menurut saya kiai-kiai di desa-desa itu jerih payahnya berdakwah Islam jauh lebih dahsyat menurut saya. Dia nggak pernah dihonor, bahkan dia ngeluarin duit sendiri untuk operasional dakwah. Beda dengan dai-dai yang di ibu kota, enggak. Sekali ngisi amplopnya berapa gitu ya. Iya kan, fasilitasnya luar biasa. Tapi dai-dai di kampung, kiai-kiai yang bangun pesantren, betul-betul dia mandiri, tidak pernah bergantung kepada negara dan lain-lain. Menurut saya ketika diperlakukan seperti Gus Yusuf itu pelecehan yang luar biasa pada kiai pribumi saja. Iya, makanya kalau dia memang cucu Nabi ataupun seorang Habib itu seharusnya akhlaknya harus meniru Rasulullah ya. Kakeknya. Orang yang seperti itu baru penghormatan kita itu bahkan lebih tinggi lagi karena sudah mulia secara nasab, karena sebagai cucunya panutan kita baginda Nabi, mulia secara ilmu dan mulia secara akhlak. Katakanlah kalau di Jawa Tengah itu banyak Habib-Habib yang memang bahkan beliau sendiri tidak mau kalau dibilang Habib, seperti Habib Maulana Lutfi bin Yahya. Beliau itu sangat luar biasa secara nasab, secara ilmu, secara akhlak, bahkan tawaduk beliau nggak mau dikatakan sebagai Habib, sama seperti Habib Quraisy Shihab misalnya dan sebagainya. Malah nggak disebut Habib, malah nggak disebut Quraisy Shihab ya. Di bukunya terus karya-karyanya tidak ada embel-embel Habib Quraisy Shihab itu kan ya. Tapi di Jawa Tengah tetap yang dominan itu kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang standby on time, tetapi kedalaman, keluasan cakrawala ilmunya itu sangat luar biasa. Dan banyak sekali karangan-karangan beliau, seperti ada Gus Mus, Mustafa Bisri, Kiai Abdul Qayyum Mansur, Gus Qayyum. Itu kiai-kiai yang benar-benar secara ilmu sangat luar biasa, secara akhlak tidak kalah luar biasa, dan secara pengaruh. Artinya memang ini penting menjadi pelajaran ya, terutama bagi muhibbin, bagi pencinta habaib, siapapun lah ya, tanpa terkecuali, termasuk mungkin kita-kita saja. Silakan memilih dai-dai favorit. Kita boleh ngefan kepada seorang, tapi ngefan kepada seorang itu tidak kemudian harus merendahkan orang-orang yang lain, karena kita memiliki pilihan dan citra rasa yang berbeda-beda. Dan saya khawatir karena kalau kita amati Ustaz, ternyata bukan hanya Gus Yusuf aja, Ki Asef juga mengalami hal yang sama. Artinya beberapa di antara kelompok mereka ini memang agak ini ya, fanatik, agak sensi kepada Nahdlatul Ulama ya. Dia katanya, dia ngeklaim seolah-olah paling NU ya. Kadang-kadang ngeklaim saya nih NU-nya Bahasim Asy'ari. Tapi dia suka merendahkan simbol-simbol NU. Gimana itu Ustaz? Kayak Gus Dur diomongin buta mata, buta hati. Sebenarnya kita emosi Ustaz. Cuma kita santri diajari kita harus sabar, wal kadhimin itu katanya, akhirnya nggak jadi emosi. Kemudian Gus Yakut dibilang apa kemarin? Iblis. Kemudian Gus Yahya, pokoknya siapapun ketua NU atau simbol-simbol NU selalu menjadi target pelecehan mereka Ustaz. Itu oknum atau anomali atau seperti apa Ustaz? Atau jangan-jangan di antara mereka sudah konglikong nih, kamu pura-pura baik, saya pura-pura jadi pembelanya, saya pura-pura kontra. Jangan-jangan by design semua itu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi tradisi di NU itu misalnya kita memiliki kiai favorit atau bahkan guru kita sendiri, itu boleh kita mengagung-agungkan beliau ya, bahkan meninggikan beliau di depan orang lain. Tapi juga jangan sampai karena kecintaan kita kepada satu guru tertentu itu menjadikan kita penghormatan ke guru yang lain atau kiai yang lain itu juga ikut berkurang, karena seakan-akan hanya gurunya yang benar. Kita kan disuruh untuk menghormati seorang yang alim, al-mutabahhir fil ulum, tetapi juga alladzina yang zurunal ummah bi'aini rahmah. Jadi tak peduli siapapun orang alim yang berilmu, berakhlak, itu kita semua harus menghormati. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu ahli. Tidak membedakan itu pernah jadi kiai saya atau enggak. Jadi ajaran kita di pesantren itu diajarkan semua guru
tetap kita muliakan. Dan untuk kasus Gus Yusuf ini itu sangat melukai hati para santri karena jauh sekali dari akhlak para santri yang menafikan kemuliaan daripada guru yang lain karena fanatiknya terhadap gurunya. Jangan-jangan yang teriak-teriak itu juga alumni pesantren. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang sudah kena doktrin ya. Ya. Begini Ustaz, kadang-kadang itu saya juga berpikir ya, banyak orang itu ketika terlanjur cinta, mereka melakukan apa aja yang mungkin bisa membanggakan orang yang dicintai ya. Tetapi dalam konteks keilmuan menurut saya harus fair Ustaz ya. Betul, harus fair. Kan begini, kadang-kadang kalau artis melakukan kesalahan 2 hari orang sudah lupa, sudah dimaklum artis, ya kan? Tapi kalau kiai, walaupun kebaikannya 1 juta, sekali aja salah itu di blow up berkali-kali itu Ustaz. Itu menurut saya sangat tidak fair ya, karena kiai juga manusia kan, namanya manusia juga makhluk khota'un. Oke, apa namanya? Dalam hal mencintai itu jangan terlalu berlebihan. Tapi juga dalam harus ada nalar kritis ya. Harus ada nalar kritis. Sama juga dalam hal mencintai itu jangan terlalu berlebih-lebihan, dan dalam hal membenci juga jangan terlalu berlebihan. Jadi proporsional saja. Kita pakai nasihatnya Imam Ghazali saja itu sebagai acuan pembelajaran kita ya, bahwasanya agar kita tidak menjadi manusia yang sombong merasa lebih baik dari orang lain, itu Imam Ghazali memberikan pelajaran. Ya kalau kita melihat anak kecil, anggap saja, oh anak kecil itu masih sedikit dosanya, maksiatnya masih sedikit, beda dengan saya yang sudah tua maksiatnya banyak. Kalau kita bertemu orang tua, oh orang tua itu sudah lama pastinya dia beribadah, pasti jauh lebih baik dari diri saya. Kalau kita bertemu dengan orang alim, justru wah orang itu dikasih Allah ilham berupa ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, dan pasti derajatnya tinggi di sisi Allah. Kita bertemu orang bodoh sama juga, tidak boleh kita menghina juga. Mungkin suatu saat Allah akan memberikan hidayah sekaligus ilmu kepada beliau selama ingin belajar dan terus istiqomah. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, seperti itu ya. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati meskipun kita sendiri mulia misalnya dalam tanda kutip ya, tapi jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi soal harta dan lain sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya kita sebenarnya prihatin misalnya terkait dengan kejadian-kejadian itu, karena bukan hanya satu kejadian, ada banyak kejadian-kejadian yang lain. Kadang-kadang kita kena berbaik sangka, kita bilangnya oknum, kok banyak tempat lain yang sama itu ya. Jangan-jangan oknumnya ini sekolahnya sama gitu. Kemudian ada yang mendesain ya, jangan-jangan ini suudzon saya kan. Oke Ustadz, terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, khususnya bagi para santri, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, siapa tahu besok menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sedang-sedang saja, siapa tahu besok besanan. Begitu Ustaz ya. Ya betul. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.